Suatu hari di sebuah desa bernama Karangjati, suasana siang itu lagi terik-teriknya. Angin pun seolah enggan lewat, bikin daun pohon mangga di depan rumah tua milik almarhum Mbah Dirjo diam tak bergerak. Di teras rumah yang ubinya masih model jadul itu, duduklah Bambang. Dia pemuda yang penampilannya santai banget, cuma pakai kaos oblong hitam yang sudah agak pudar warnanya dan celana pendek kargo. Sambil nyeruput kopi hitam tanpa gula, Bambang asik scroll media sosial di HP-nya. Sesekali mengelap keringat di dahi pakai handuk kecil yang disampirkan di bahu. Bambang sebenarnya baru beberapa bulan tinggal di rumah peninggalan kakeknya itu. Dia tipe cowok yang gak banyak tingkah, ramah sama tetangga, dan sering bantuin warga kalau ada hajatan. Tapi ketenangan Bambang hari itu mendadak buyar waktu dari kejauhan terdengar suara knalpot motor yang bisingnya minta ampun. Dua motor sport warna mentereng masuk ke halaman rumahnya tanpa permisi. Bannya sampai mencipratkan kerikil ke arah teras. Dua orang pria turun dari motor dengan gaya yang sok keras. Yang satu badannya gempal, pakai jaket kulit tanpa lengan yang pamerin tato kalajengking di bisepnya. Namanya Riko. Satunya lagi kurus tinggi, mukanya tirus dengan tatapan mata yang sinis, namanya Doni. Mereka nggak ada salam, nggak ada permisi, langsung berdiri berkacak pinggang di depan Bambang yang masih anteng sama kopinya. "Woi, lo yang namanya Bambang, cucunya Mbah Dirjo," gertak Riko sambil melepas kacamata hitamnya dengan gerakan yang dibuat-buat biar kelihatan sangar. Bambang cuma menengok pelan, lalu naruh HP-nya di meja kayu. "Iya mas, saya Bambang. Ada yang bisa dibantu? Kalau mau cari bengkel, lurus aja di depan ada kok," jawab Bambang santai banget. Suaranya tenang, gak ada nada takut sedikit pun. Doni ketawa ngeremehin. "Gak usah sok lugu lo. Kita tahu kakek lo itu dulu orang hebat di desa ini. Pasti dia ninggalin sesuatu yang berharga, entah itu emas batangan atau barang antik yang harganya selangit. Serahin ke kita atau urusannya bakal panjang." Bambang mengernyitkan dahi, seolah lagi mikir keras. Barang berharga? Wah, mas salah alamat kayaknya. Kakek saya cuma ninggalin buku-buku lama, alat tani, sama kenangan indah di rumah ini. Kalau mau emas, ya palingan emas perhiasan almarhum nenek saya. Tapi itu pun sudah gak ada. Riko langsung menendang kursi plastik kosong di dekatnya sampai terpental. "Jangan main-main sama kita, Dek. Kita dapat info valid kalau Mbah Dirjo punya simpanan rahasia. Jangan sampai rumah tua ini kita acak-acak cuma gara-gara lo pelit berbagi." Melihat kursi yang ditendang, ekspresi Bambang berubah sedikit. Matanya yang tadi sayu karena ngantuk tiba-tiba jadi tajam. Tapi dia tetap duduk tenang. "Mas, mendingan sabar dulu. Minum kopi dulu Gih, biar otaknya agak adem. Sayang banget kalau tenaga mas-mas yang kekar ini dipakai cuma buat marah-marah di siang bolong begini. Nanti dehidrasi loh." Doni makin emosi dengar celetukan Bambang yang dianggap meledek itu. Dia maju selangkah, niatnya mau narik kerah baju Bambang. "Lo beneran minta dikasih pelajaran ya? Kita ini bukan penagih utang recehan. Kita ini penguasa terminal kota. Sekali gue jentik, lo hilang dari Karangjati." Bambang cuma tersenyum tipis, senyuman yang sebenarnya penuh arti. Dia teringat pesan kakeknya dulu, kalau rumah ini punya aturan sendiri buat tamu yang gak punya adab. "Mas Doni ya? Dan Mas Riko, jujur aja saya ini orangnya gak suka ribut. Tapi kalau mas berdua terus-terusan begini, saya gak jamin penghuni lain di rumah ini bakal diam aja. Mending kalian balik sekarang sebelum suasana makin gak enak." Riko ketawa ngakak sampai kepalanya mendongak. "Penghuni lain? Hantu maksud lo? Hari gini masih percaya gituan? Udah jangan banyak drama. Kasih tahu di mana barang itu sekarang." Bambang menarik napas panjang lalu meletakkan cangkir kopinya yang tinggal setengah. Suasana di sekitar mereka mendadak jadi sunyi senyap. Bahkan suara kicau burung yang tadi ramai tiba-tiba hilang. Tekanan udara di teras itu terasa jadi berat, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang mengawasi mereka dari kegelapan pintu rumah yang terbuka sedikit. "Oke, kalau itu mau kalian. Tapi jangan menyesal ya kalau nanti pulangnya nggak bisa lari kencang," ucap Bambang pelan, hampir seperti bisikan, sambil menatap lurus ke mata Riko yang mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan hawa di sekitarnya. Doni awalnya mau tertawa dengan ancaman Bambang yang dianggapnya cuma gertakan sambal, tapi mendadak tenggorokannya terasa kering. Dia mencoba maju satu langkah lagi buat mencengkeram kaos Bambang. Tapi anehnya kakinya terasa berat banget, kayak lagi menginjak lem super atau tertanam semen yang baru mengeras. Dia berusaha narik kakinya sampai mukanya merah padam, tapi tetap gak gerak sama sekali. "Lah, kok kaki gue begini? Kok bantuin gue, kaki gue kayak kesedot bumi," teriak Doni panik. Suaranya yang tadi ngebas garang sekarang agak melengking ketakutan.
Riko yang melihat temannya yang bertingkah aneh langsung mendengus kesal. Halah, jangan acting lo. Masa narik kaki aja nggak becus? Minggir, biar gue yang hajar ini bocah tengil. Riko maju dengan langkah lebar, tangannya sudah mengepal keras siap menghantam rahang Bambang. Tapi pas pukulannya tinggal beberapa senti lagi sampai ke muka Bambang, tangan Riko mendadak berhenti di udara. Bukan karena ditangkis, tapi kayak ada tembok transparan yang keras banget menghalangi gerakannya. Bambang masih duduk santai, bahkan dia sempat-sempatnya meniup sisa uap di kopinya. Tuh kan mas, saya sudah bilang, rumah ini punya aturan main sendiri. Tamu yang datang gak permisi, biasanya kakinya memang suka nempel ke ubin. Anggap saja ubinnya kangen, pengen kenalan sama sepatu Mas Doni. Lo pakai dukun ya? Lo main curang? Teratuk Riko sambil berusaha menarik tangannya yang kaku di udara. Keringat dingin mulai bercucuran dari pelipisnya. Dia baru sadar kalau suhu di teras itu makin turun drastis. Padahal matahari lagi terik-teriknya, tapi napas Riko dan Doni sekarang mulai mengeluarkan uap dingin, persis kayak orang yang lagi di dalam freezer raksasa. Bambang berdiri pelan dari kursi jengkinya. Dia nggak pasang kuda-kuda silat, nggak juga komat kamit baca mantra yang ribet. Dia cuma berdiri tegak dengan tangan dimasukkan ke saku celana. Dukun? Wah, mas menghina kakek saya ya. Ini bukan main dukun-dukunan. Ini cuma tamu yang nggak terlihat lagi kurang suka ada orang teriak-teriak di sini. Kakek saya dulu selalu bilang, Bambang, kalau ada lalat pengganggu, jangan dipukul. Biarkan dia terjebak di sarang laba-laba. Suasana makin mencekam waktu suara geraman rendah mulai terdengar dari dalam rumah. Suaranya bukan kayak kucing atau anjing, tapi lebih berat, dalam dan bikin dada bergetar. Doni yang kakinya masih nempel ke ubin mulai nangis sesenggukan. Kok gue denger suara macan kok? Sumpah, ini suara macan beneran. Cabut kok, kita balik aja. Gimana mau cabut? Tangan gue kayak dikunci begini, balas Riko yang nyalinya sudah terjun bebas ke lantai. Bambang berjalan mendekati Riko. Wajahnya sekarang cuma berjarak beberapa senti. Mas Riko tadi tanya barang antik kan? Sebenarnya warisan kakek saya itu bukan emas atau permata, tapi kesetiaan. Ada sesuatu yang sudah jaga keluarga ini turun-temurun. Dan sepertinya dia lagi lapar karena mas berdua berisik banget. Tepat saat Bambang ngomong begitu, bayangan di lantai teras yang harusnya cuma bayangan mereka bertiga mendadak berubah. Bayangan Bambang membesar, melebar dan membentuk siluet kepala seekor macan raksasa dengan taring yang sangat panjang. Bayangan itu seolah-olah bergerak sendiri, mendekati bayangan Riko dan Doni seakan siap menerkam bayangan mereka. Ampun mas, ampun, gue hilaf, gue cuma disuruh orang. Doni akhirnya benar-benar jatuh berlutut karena kakinya mendadak lemas. Bambang cuma tersenyum tipis, tapi matanya sekarang berkilat tajam, nggak sesantai tadi. Disuruh siapapun saya nggak peduli. Yang jelas, kalian sudah bikin kopi saya jadi dingin karena suasana mencekam ini. Dan jujur, saya paling nggak suka kalau kopi saya jadi nggak enak. Riko yang tangannya tadi kaku mendadak merasa dilepaskan begitu saja sampai dia jatuh terjungkal ke belakang. Dia melihat ke arah pintu rumah yang gelap dan di sana dia melihat dua titik cahaya warna kuning keemasan yang menatapnya tajam. Itu bukan lampu, itu mata sesuatu yang sangat besar dan sangat tidak ramah. Suasana di teras rumah Mbah Dirjo sekarang benar-benar berubah total. Riko yang tadi terjungkal berusaha bangun dengan kaki gemetar. Sementara Doni masih merangkak di ubin yang rasanya makin dingin kayak es. Suara geraman itu makin kencang. Frekuensinya rendah tapi bikin ulu hati mereka berdua mulas parah. Bambang berdiri tepat di tengah teras. Tangannya masih di saku celana tapi auranya sudah bukan kayak pemuda desa biasa lagi. Mas Riko, Mas Doni, katanya tadi mau ngerampok barang antik ya? Kok sekarang malah duduk di lantai gitu? Kurang nyaman ya kursinya. Celetuk Bambang dengan nada bicara yang santai tapi menusuk banget ke mental mereka. Riko mencoba bicara tapi suaranya serak. Ampun bang, Bang Bambang, itu di belakang abang apa? Riko menunjuk ke arah pintu rumah dengan jari yang gemetar hebat. Di kegelapan pintu yang terbuka sedikit, muncul sosok kepala macan putih raksasa yang transparan tapi kelihatan nyata banget. Matanya yang kuning keemasan itu menatap Riko, seolah-olah Riko itu cuma sepotong daging steak yang siap dilahap. Bambang menoleh sedikit ke belakang, lalu tersenyum tipis ke arah bayangan macan itu. Oh ini, kenalin, ini namanya si Putih. Dia ini sahabat kakek saya sejak lama. Orangnya, maksud saya macannya sensitif banget sama bau-bau niat jahat. Makin jahat niat kalian, makin lapar dia nengok kalian. Doni yang sudah gak tahan lagi akhirnya nangis sesenggukan.
Gue cuma disuruh bang, sumpah. Ada bos di kota yang pengen keris warisan kakek lo. Kita cuma persuruh bang. Tolong suruh macannya mundur bang, gue belum nikah. Bambang menghela napas panjang, seolah-olah lagi dengerin curhatan yang membosankan. Disuruh ya? Klasik banget alasannya. Mas, kakek saya selalu bilang kalau warisan yang paling kuat itu bukan senjata, tapi harga diri. Kalian datang ke sini tanpa permisi, nendang kursi dan ngancam pemilik rumah. Itu namanya nggak punya harga diri, mas. Tiba-tiba macan putih itu melangkah keluar dari bayangan. Badannya yang besar memenuhi teras, tapi anehnya kakinya nggak menyentuh lantai secara fisik. Begitu macan itu mengaum pelan di depan muka Riko, angin kencang langsung berhembus kencang sampai motor sport mereka yang terparkir di depan hampir roboh. Riko sampai pipis di celana karena saking syoknya ditatap langsung sama penjaga gaib itu. Sekarang begini aja, kata Bambang sambil jongkok di depan Riko. Saya kasih kalian dua pilihan. Pertama, kalian balik ke bos kalian dan bilang kalau rumah ini nggak bisa disentuh sama sekali. Atau yang kedua, kalian tetap di sini, tapi saya nggak jamin besok pagi kalian masih punya nama. Riko dan Doni nggak perlu mikir dua kali. Pilihan pertama bang, pilihan pertama. Kita bakal bilang ke semua orang kalau rumah ini terlarang, teriak Riko histeris. Bambang menjentikkan jarinya sekali. Klik. Seketika itu juga, hawa dingin yang menusuk tulang langsung hilang. Suara geraman macan itu senyap, dan bayangan macan putih raksasa itu menyusut lalu masuk kembali ke dalam tubuh Bambang lewat punggungnya. Mata Bambang yang sempat berkilat keemasan kembali jadi mata pemuda biasa yang terlihat ngantuk. Oke, kesepakatan ya. Oh iya, motornya dibawa sekalian mas. Berisik banget knalpotnya, ganggu warga yang lagi tidur siang, ujar Bambang sambil balik duduk di kursi jengkinya yang tadi sempat tergeser. Riko dan Doni langsung lari kocar-kacir ke motor mereka. Saking paniknya, Doni sempat jatuh tersungkur di atas kerikil sebelum akhirnya berhasil naik ke jok motor. Mereka tancap gas sekuat tenaga sampai asap knalpotnya ngebul di sepanjang jalan desa Karangjati. Mereka bahkan gak berani menoleh ke belakang sedikit pun. Bambang cuma geleng-geleng kepala melihat debu yang terbangan. Dia mengambil cangkir kopinya yang sudah dingin lalu menyesapnya sampai habis. Duh, gara-gara mereka kopinya jadi hambar begini. Putih, lain kali kalau ada tamu kayak gitu, gertak dikit aja ya. Jangan sampai bikin orang ngompol di teras saya. Capek bersihinnya. Suasana desa Karangjati kembali damai. Burung-burung mulai berkicau lagi dan angin sepoi-sepoi kembali meniup daun mangga dengan tenang. Bambang kembali asik sama HP-nya, seolah-olah kejadian barusan cuma mimpi di siang bolong. Itulah rahasia besar di balik kesederhanaan Bambang. Dia bukan cuma pewaris rumah tua, tapi dia adalah pemegang kunci dari kekuatan yang gak bisa dinalar sama logika orang zaman sekarang.